Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juru Sejarah. Kali ini kita akan membawakan cerita dari @menjadi galau. Kalian bisa langsung saja follow di Twitternya ya. Cerita kali ini berjudul Pring Sedapur. Ku beri kamu, ku ambil darimu. Terima kasih buat pemilik akun @menjadi galau yang udah ngizinin kita untuk membawakan ceritanya di channel ini. Pertama-tama, perkenalkan nama gua Ami. Keluarga besar tinggal di salah satu kota di Jawa Timur, di sebuah desa yang cukup terkenal dengan sinden dan dedemitnya. Gue punya kakak perempuan yang dari kecil sudah hidup terpisah. Nenek yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbok, karena emang gue dari kampung jadi bahasa sehari-hari ya bahasa Jawa. Mbok lahir tahun 1925. Bentar lagi 1 abad coy. Beliau punya 7 orang anak. Ingetin baik-baik ya urutannya. Bude Sri, Bude Sumi, ayah gua, Om Parto, Bule Siti, Om Jono, dan yang terakhir Om Har. Gue dari kecil udah yatim piatu. Ayah meninggal saat emak sedang hamil gue 2 bulan. Setelah itu gantian emak yang meninggal saat gue umur 3 tahun. Kata orang-orang sih, soalnya gak tahu pasti juga kan. Gak keinget coy, gue masih bocah waktu itu. Simbo bilang karena ayah dan emak berasal dari 2 desa, yang mana pantangan kalau sampai melangsungkan pernikahan. Terus yang bau rekso marah, makanya mereka harus terima konsekuensinya. Mungkin sampai sekarang masih ada beberapa orang desa yang percaya tahayul begituan. Ayah gue itu anak kedua yang meninggal. Sebelumnya Bule Siti sudah meninggal duluan pas umur sekitar 12 tahun mungkin. Gue juga kurang tahu karena gue belum lahir. Dan keluarga gak pernah nyeritain tentang Bule Siti, jadi minim informasi banget. Kronologi meninggalnya kedua orang tua gue karena kecelakaan semua. Ayah waktu itu lagi sama temennya naik motor. Jalannya santai gak ngebut sama sekali. Lalu entah kenapa tiba-tiba nabrak truk yang lagi diparkir di pinggir jalan. Posisinya ayah yang nyetir. Temennya kepental terus ayah jatuh. Gak ada luka serius, bahkan lecet aja gak ada. Tapi anehnya, ayahku meninggal di tempat. Nah loh, kok bisa? Orang-orang bilang karena tulang rusuk ayah patah dan nancep ke paru-paru, makanya langsung meninggal di tempat. Jujur sampai sekarang gue masih gak percaya kalau keinget cerita itu. Bawaannya pengen nangis. Awalnya gue gak curiga kalau meninggalnya ayah mungkin ada kaitannya dengan Simbo. Sekarang mana ada seorang ibu yang mau ngorbanin anak kandungnya sendiri. Tapi makin kesini gue makin yakin, seyakin-yakinnya. Ibu setelah ayah meninggal, beliau mencukupi 3 anak seorang diri. Kakak laki-laki gue beda ayah. Beliau jadi TKW di Hong Kong lumayan lama. Selama itu gue dirawat nenek dari ibu. Gue gak terlalu ingat masa kecil seperti apa, karena menurut gue itu masa-masa sangat kelam. Di Hong Kong, ibu sering kirim baju-baju buat anaknya yang ada di tanah air. Terakhir kirim 2 dus besar yang isinya baju-baju semua. Tapi malangnya ibu ditipu sama orang pengiriman. Jadi 2 dus yang isinya baju buat anaknya gak sampai di rumah, malah dibawa kabur entah kemana. Gak sampai di situ, kemalangan yang ibu dapat. Di sana beliau terjatuh dari tangga hingga tak sanggup bekerja lagi dan akhirnya dipulangkan oleh majikannya. Ibu itu orang yang sabar, tangguh kalau menurut gua, tapi entah kenapa beberapa hari sebelum meninggal beliau menjadi sangat arogan. Sering marah-marah sama anaknya. Gua inget banget waktu itu lagi main hujan-hujanan sama anak tetangga depan rumah. Renang-renang di kubangan air gitu, biasalah bocah pada umumnya. Tiba-tiba datanglah ibu dengan pasang muka garang dan diseretlah gua kan. Dan gak sampai di situ, gua masih diomelin abis-abisan sambil diguyur pakai air dari bak mandi.
nangis sesenggukan sampai nenek menghampiri di kamar mandi. Asli niki enek opo to kok sampai mau digrujuki kaya ngono anakmu? Wes mesak nih. Aku ki kesel lek ngopeni anak nakal ra kena didomongi. Mbak wes, wong jenenge cah cilik ya ben. Mending aku tak nyusul bapake mati ae lek ngene ki carane. Us, ngomong opo kok lambemu elek? Gue gak tahu kalau itu terakhir kalinya gue dimarahin sama ibu. Dan itu satu-satunya ingatan yang masih melekat di kepala gue sampai sekarang. Esok harinya ibu mau keluar naik motor. Gue sama Kak Nana, nama kakak gue, lagi main masak-masakan di depan rumah. Biasanya Kak Nana selalu ikut ibu kemanapun ibu pergi. Tapi hari itu Kak Nana dilarang ikut. Ibu juga berpesan sebelum pergi, "Gak usah melu, jogoan adekmu wae. Aja sampai tukaran lo karo adine. Disayang kuwi adekmu mung siji." Kak Nana juga gak tahu kalau itu pesan terakhir yang disampaikan oleh ibu. 15 menit ibu keluar dari rumah, tiba-tiba ada orang datang ke rumah sambil teriak-teriak. Bilangnya ibuku kecelakaan di jalan utama dan meninggal saat itu juga. Nenek yang mendengar berita itu sangat shock, mau gila rasanya. Semua orang pada pergi ke TKP hingga tertinggal gua dan Kak Nana sendiri. Waktu kejadian itu mungkin umur gua baru 3 tahun dan Kak Nana 7 tahun, karena kita beda 4 tahun. Karena di rumah gak ada siapa-siapa, datanglah Bude Sumi ambil gua dan Kak Nana buat dibawa ke rumahnya. Sorry ya guys, setelah itu gua ngeblank, gak inget kejadian apa-apa lagi. Sampai sekarang gue juga gak inget kronologi kejadian saat itu. Gak tahu kenapa. Dengar dari cerita kalau gue dikasih minum air dari orang pintar, jadi setelah minum air itu udah gak inget apa-apa. Tujuannya supaya gue gak rewel udah ditinggal pergi sama ibu. Keluarga gue sangat percaya dengan hal begituan. Akhirnya setelah prosesi pemakaman selesai, dibalikinlah kita ke rumah nenek. Tapi yang dibalikin cuma Kak Nana. Gue diasuh sama Bude Sumi dan diadopsi. Saat itu hati nenek sangat hancur harus kehilangan putrinya yang meninggal karena kecelakaan dan cucunya yang tiba-tiba diadopsi oleh budinya sendiri. Tapi nenek merelakan gue diadopsi dengan harapan gue bisa dapat kasih sayang layaknya punya kedua orang tua. Toh itu juga budinya sendiri, kakak kandung dari ayahnya. Begitu pikir nenekku. Jadi gak ada salahnya kalau cucuku diadopsi. Dari kabar yang beredar, kronologi meninggalnya ibu waktu itu, beliau mau nyebrang jalan, toleh kanan kiri kosong. Setelah nyebrang, belum juga sampai pinggir, ada mobil pickup melaju dengan kencang dan akhirnya brak. Ibu tertabrak dan meninggal seketika. Anehnya, luka yang diderita ibu gak terlalu parah kalau harus merenggut nyawanya. Sama dengan ayah. Meninggalnya dengan kecelakaan dan luka yang mustahil gitu kalau sampai meninggal. Tapi ya mungkin sudah takdir. Lanjut. Bude Sumi punya 2 anak yang namanya Mbak Tari dan Mas Andi. Bude sehari-hari berjualan di pasar, jadi untuk merawatku diserahkan ke Mbak Tari dan waktu itu Mbak Tari juga baru saja nikah, jadi dibikin latihan anak-anakan dulu kata Bude. Karena semua kebutuhan dan kasih sayang diberikan Mbak Tari buat gue, jadi gue manggil Mbak Tari dengan sebutan mama dan suaminya gue panggil papa. Di pikiran gue, Mbak Tari adalah ibu kandung yang ngelahirin gue. Mungkin karena gue sempet dikasih minuman dari orang pintar itu atau gimana juga gak tahu. Masa kecil gue mulai normal, tapi ada yang aneh dengan gue. Kadang, gue suka berhalusinasi dan sering ngomong-ngomong sendiri. Apalagi kalau lagi sakit, tingkah gue suka gak terkontrol. Yang ketawa cekikan sendiri, terus tiba-tiba ngelakuin hal-hal aneh gitu. Gue inget, dulu itu punya temen cewek seumuran. Dia cantik dan rambutnya panjang banget. Tapi kalau lagi marah, mukanya tiba-tiba serem gitu. Kayak hancur semua sampai gak berwujud itu muka. Gue kalau keinget suka serem. Dia itu suka tiba-tiba ada di kamar, ngajakin main rumah-rumahan. Setahu gue dia tinggal di rumah sebelah gitu, tapi tiap gue kesana dia gak ada. Rumah sebelah itu ada orang yang nempatin, tapi kesannya kayak horor banget. Auranya gelap gitu.
Seingat gua, dulu pernah diceritain sama dia kalau keluarganya udah mati dibantai, terus mayatnya dimasukin ke sumur depan rumah dia. Tapi emang sih, sumur itu ngeri banget, apalagi kalau malam lewat situ sendiri. Ampun deh, seremnya kebangetan. Tapi setelah gue beranjak gede, itu teman gak pernah muncul lagi. Dia juga gak pamit. Pokoknya tiba-tiba hilang deh. Apa mungkin karena rumah sebelah dibongkar ya? Pemiliknya pindah, terus rumah yang ini dibongkar gitu. Ngomong-ngomong, gue bukan indigo atau apalah yang bisa ngeliat-ngeliat gitu. Kagak blas. Gue bukan anak yang begituan. Cuma pernah punya temen yang seumuran dan dia cantik, tapi kalau lagi marah dia berubah wujud. Nah, mungkin sebagian dari kalian yang dengar ini kok nggak ada serem-seremnya ya? Sabar coy, petualangan baru dimulai saat gua beranjak dewasa. Waktu SD gue sering dipanggil dengan sebutan cucu dukun. Emang sih, mbok bergelut di dunia perdukunan. Awalnya bangga dong, gue nggak ada yang berani jahilin gue. Pada takut sama mbok. Tapi gue gak sadar bahwa itu alasan kenapa keluarga besar sampai hancur kayak gini sekarang. Gue ceritanya pelan-pelan aja ya, karena ini mengingatkan kejadian yang sempat bikin gue stres. Waktu gue SMA, suami Bude Sumi yang ngadopsi gue meninggal, dan itu kejadiannya cepet banget. Siang-siang di pasar Pak D tidur siang. Perut beliau mules, katanya mau BAB, tapi minta tolong ke Bude Sumi. Soalnya gak bisa bangun. Jadi badan terasa lemes, gak bisa digerakin sama sekali. Panik kan? Sama orang-orang pasar, dibawalah ke salah satu RS di kotaku. Keadaan mulai membaik dan Pak D udah bisa bergerak walaupun masih sedikit lemah. Tapi entah kenapa sama dokter Pak D disuntik obat. Bilangnya pertolongan pertama supaya keadaan cepat membaik. Selang beberapa menit, Pak D kejang dong. Dan di tensi mencapai 220. Gila gak loh? Dikasih obat apaan itu? Sampai darah naik tinggi banget. Kayaknya sih Pak D kena serangan jantung. Udah sakratul maut gitu, terus sama dokternya dikasih kejut jantung, apalah itu namanya, gue gak paham. Dan pada akhirnya Pak D gue gak bisa tertolong lagi. Saat mendengar kabar itu, gue keadaan masih di rumah. Bingung, gak percaya, mau nangis gak bisa. Yang ada cuma shock berat. Pak D yang sedari kecil udah gue anggap sebagai bapak kandung harus meregang nyawa. Lagi-lagi gue kehilangan sosok seorang ayah. Bude udah gak bisa diceritain lagi gimana shocknya beliau. Sampai gue yang lihat aja gak tega. Sebelum meninggal, Pak D yang terkenal galak dan tegas jadi baik banget sama gue. Setiap mau sekolah gue dikasih uang jajan 10.000. Padahal biasanya uang jajan gue cuma 5.000. Alhamdulillah bisa jajan rada kenyang batin gue. Gue bukan anak orang kaya, makanya uang segitu besar banget menurut gue. Kurang lebih selama 1 minggu gue dikasih uang jajan 10.000 tiap hari sama Pak D. Dan gue gak nyangka dong kalau itu bakalan jadi yang terakhir dan mengingatkan gue akan kebaikan beliau. Dan saat itu juga kehidupan Bude Sumi hancur. Usahanya mengalami kerugian dan Bude jadi kayak orang bingung. Beberapa tahun kehidupan Bude mulai normal kembali. Baru aja 1000 harian meninggalnya Pak D, udah ada kejadian gak mengenakan kembali. Om Jono, anak ke-6 Mbok, tiba-tiba jatuh dari ladang. Kronologi gimana-gimananya juga kurang jelas. Tapi yang bikin aneh, masa orang jalan biasa terus jatuh tiba-tiba langsung kena stroke? Badan Om Jono lemes gak bisa diapa-apain. Persis kayak orang stroke gitu deh. Padahal nih ya, Om Jono itu orangnya sehat, seger buger gitu badannya. Gak pernah yang namanya sakit, apalagi sampai kena stroke, kan aneh. Tapi ini kenyataannya. Om Jono ini adalah anak kesayangan si Mbok setelah ayahku. Jadi sehari-hari Mbok di rumah sama Om Jono ini. Oh iya, semua anak-anak Mbok udah punya rumah sendiri-sendiri dan udah berkeluarga kecuali Om Jono ini. Om Jono menikah 2 kali tapi gak ada yang bertahan. Gak tahu kenapa. Banyak yang bilang ya karena ini konsekuensi dari ilmu perdukunannya si Mbok. Om Jono itu orangnya lugu banget. Gak ngerti yang neko-neko. Sampai pas nikah aja dia gak ngerti gimana ngelakuin kewajibannya sebagai seorang suami. Saking lugunya coy. Dan Om Jono orangnya supel.
ramah, pekerja keras. Dia nggak ada capeknya kalau urusan kerja. Dia terkenal orang yang tekun. Saking tekunnya sampai punya beberapa hewan ternak, entah itu sapi, kambing, ayam. Makanya semua orang pada kaget waktu tahu Om Jono jatuh dari ladang sampai stroke. Apalagi gue sangat nggak percaya. Nah, dari situlah keluarga udah mulai curiga kalau ini ada kaitannya dengan ilmu dedukunannya Simbo. Bayangin deh, orang sehat gak kenapa-napa, kok tiba-tiba kena stroke, darah tinggi. Kagak ada. Kan gue ngomong kalau Om Jono itu orangnya sangat sehat. Boro-boro darah tinggi, pilek aja juarang banget. Kan horor jadinya. Setelah itu Om Jono diobatin ke dokter, tapi apa kata dokter? Kagak ada penyakitnya. Bingung gak lo? Jelas-jelas dia stroke begitu bisa dibilang kagak ada penyakitnya. Kan gelo. Abis gitu dibawalah pulang ke rumah, cuma dipanggilin orang pintar aja gitu. Informasi ya kalau dukun itu nggak bisa sembuhin anggota keluarganya sendiri. Maka dari itu kenapa Mbok sampai manggil orang pintar lainnya untuk datang ke rumah. Kalian tahu nggak apa tanggapan orang pintar itu apa? Iki arep dicaluk karo ingon-ingonmu lho Mbok. Tahu kan peliharaan yang dimaksud di sini apa? Yup, setan iblis yang membantu praktek perdukunan Simbok. Mendengar itu, Simbok nangis jejeritan. Anakku rentok digowo. Lek pingin gowo, ojo anakku. Gowonen wong liya ae, opo tit ku yo kene. Tahu nggak yang dimaksud di sensor itu apa? Dia adalah tamu setia Simbok. Tiap hari nggak pernah absen buat datang ke rumah Simbok. Entah itu konsultasi atau cuma sekedar nengokin Simbok aja. Tapi betapa jahatnya Simbok sampai dengan entengnya bilang seperti itu. Mengorbankan nyawa orang untuk praktek haramnya. Tapi apa boleh buat, bahwa iblis itu sudah memilih siapa makanannya sekarang. Memohon sampai menangis darah pun udah gak ada gunanya sekarang. Penyesalan sudah sangat terlambat. Om Jono sakit kurang lebih selama setahun. Dan dalam masa setahun itu pun Om Jono kambuh beberapa kali. Maksudnya kambuh apa? Kambuh di sini adalah Om Jono udah ngalami sakaratul maut berkali-kali. Setiap kambuh Simbok pasti ngucapin mantra-mantra gak jelas, entah itu apa, hingga Om Jono kembali normal kembali. Sempat beberapa kali Om Jono nunjuk ke tembok dan ngomong kalau ada makhluk tinggi, gede dan hitam sedang melihatnya sambil melotot seakan mau memakannya hidup-hidup. Semua keluarga yang ada di situ berdoa untuk kesembuhan Om Jono. Beberapa bulan keadaan Om Jono mulai membaik lagi. Udah bisa jalan sendiri walau memakai tongkat. Gue inget banget pas mau berangkat kerja, Om Jono sedang berada di bawah sinar matahari pagi. Om, kok nggak melebu jero omah, malah panas-panasan kaya ngono? Kata gue membuka obrolan. Ora popo, wong aku iki golek vitamin D, malah mau kon mlebu omah. Jawab Om Jono sambil tersenyum. Gue inget banget senyum Om Jono waktu itu. Beliau kelihatan bersih dan bercahaya. Badannya yang sudah mulai menggemuk menandakan bahwa beliau akan segera sembuh. Tapi siapa sangka itu adalah senyum terakhir Om Jono buat gua. Om Jono itu sayang banget sama gua. Waktu gua kecil sering diajak beliau jalan-jalan ke ladang, sawah. Sering diajak ngasih makan ternaknya. Mungkin beliau tahu kalau gua udah gak punya ayah. Malam itu gua dikasih tahu sama Mbak Tari kalau semua keluarga diminta ngumpul di rumah Simbok. Bilang kalau Om Jono kambuh lagi. Saat itu keluarga memanggil Pak Kiai dekat rumah untuk membacakan surat Yasin, mempertandakan kalau keluarga sudah ikhlas apapun yang terjadi nanti. Pak Kiai datang ke rumah, minta segelas air untuk dibacakan doa. Setelah itu meminta Om Jono meminumnya sambil dibacakan surat Yasin. Pemandangan saat itu mencekam dan mengerikan banget. Om Jono sakaratul maut, ya Allah. Mas Andi memangkuk kepala Om Jono dan membacakan surat-surat yang dia bisa sambil sesekali meniupkannya di ubun-ubun Om Jono. Kalian tahu apa yang terjadi? Dari hidung Om Jono keluar cairan putih sedikit pink
yang dimana itu adalah otak yang pecah. Bayangin, kenapa bisa sampai ada kejadian kayak gitu? Om Jono nggak jatuh apalagi sampai kepalanya terbentur. Jadi kenapa bisa otak Om Jono pecah gitu? Ini kejadian nggak bisa dinalar sama sekali. Lebih ngerinya lagi, itu cairan otak nggak hanya keluar dari lubang hidung, tapi dari mulut juga. Banyak banget gue aja sampai muntah-muntah waktu itu. Cairan otak bercampur dengan darah segar, jadi warnanya putih ke pink gitu. Pak Kiai tetap membacakan doa-doa dan di sebelahnya Simbok nangis histeris sampai ada kata-kata gue yang dengar. Kalau nggak salah gini bunyinya. Kowe aja wani-wani nek njupuk anakku. Lek sir njupuk wong liya oke tak wehke. Pokok ojo anakku iki. Gimana nggak ngeri coba? Ternyata gue baru tahu kalau beberapa dari tamu yang datang buat konsultasi ke Simbok itu juga menjadi tumbal. Mereka pulang dari rumah Simbok, kecelakaan di jalan dan meninggal seketika. Betapa ganasnya ini iblis sampai memakan banyak korban. Yang lebih ganas lagi dari isi iblis itu adalah Simbok yang tega mengorbankan anak kandungnya sendiri. Mungkin kurang lebih setengah jam dari Pak Kiai membacakan Yasin, Om Jono menghembuskan nafas terakhirnya. Bebarengan dengan itu juga cairan putih sedikit pink yang keluar dari lubang hidung dan mulut Om Jono mulai berhenti mengalir. Om Jono udah gak kuat lagi menahan siksaan ini. Tangisan pecah dari semua saudara yang berkumpul saat itu. Badan Om Jono yang mulai gemuk nyatanya gak bisa melawan kekuatan jahat itu. Gua lemas seketika. Tadi pagi Om Jono masih bisa bercanda sama gua, ngasih senyum terindahnya buat gua malam ini. Udah terbujur lemas tak bernyawa. Gue benci banget sama Simbok. Pengen teriak sekencengnya buat nyadarin dia bahwa inilah akibat yang dia berikan. Om Jono udah gak ada lagi, menjadi tumbal keserakahan dari ibunya sendiri. Berita kematian Om Jono udah mulai tersebar ke seluruh desa. Tetangga dekat mulai berdatangan. Oh ya, kejadian itu mungkin terjadi sekitar habis Isya. Kalau nggak salah ingat, malam Jumat, karena pas ngundang Kiai datang ke rumah, harus nunggu dulu soalnya Pak Kiai masih ada pengajian setiap malam Jumat. Semua kerabat yang datang sibuk urus ini itu. Jenazah dimandikan malam itu juga. Kurang lebih pukul 9 malam, jenazah Om Jono dimandikan sama kedua omku dan Bude Sumi. Karena Om Jono tidak punya istri dan anak, jadi yang memandikannya ya saudara kandungnya. Prosesi pemandian jenazah berlangsung dengan lancar. Bude Sumi yang ikut memandikan setelah selesai pulang ke rumah untuk ganti baju karena daster yang dipakai basah semua.